Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Maulana dari STKP Ligma Surabaya, Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengajari kalian beberapa materi yang sangat mungkin perlu untuk dibahas kali ini. Oke, sebelumnya saat ini kita mengetahui bahwa ongshop banyak nih, atau sekarang anak-anak yang sedang ongsopan, ya bahasa gaulnya gitu, atau sedang berjualan online. Nah, dalam berjualan online tersebut biasanya dilakukan di mana? Di platform kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, platform-platform itu menyediakan kolom yang namanya chat. Nah, itu agar memudahkan pelanggan dan penjual bisa bernegosiasi. Nah, bagaimana sih cara bernegosiasi yang baik? Dan sebenarnya apa sih negosiasi? Dan apakah negosiasi itu harus berada di kegiatan jual beli? Maka dari itu kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Kali ini kakak akan mengajari adik-adik tentang materi teks negosiasi di KD 3.10 dan 4.10. Yang pertama 3.10, adik-adik akan mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Yang kedua 4.10, adik-adik akan menyampaikan penawaran, pengajuan, persetujuan sekaligus penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Nah, bagaimana sih cara mengetahui apakah itu teks negosiasi atau bukan? Setelah ini saya akan menjelaskan apa saja yang merupakan ciri dari teks negosiasi. Jadi ketika kita mengetahui ini, nanti adik-adik teman-teman bisa mengetahui itu teks negosiasi atau bukan sih, atau jangan-jangan itu teks cerita. Nah, ada 4 unsur dalam teks negosiasi yang menandakan bahwa itu teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Partisipan, apa itu partisipan? Nah, partisipan adalah orang yang berpartisipasi atau yang terlibat dalam kegiatan negosiasi tersebut. Misal dalam kegiatan negosiasi di pasar, siapa partisipannya? Pembeli dan penjual. Contohnya itu ya, pembeli penjual. Pembeli dan penjual. Kalau dalam sekolah, misalnya adik-adik nih ada yang jadi OSIS, kemudian pengen ngadakan kegiatan, tapi ternyata tidak disetujui, kemudian datang ke kepala sekolah bernegosiasi. Nah, siapa partisipannya? Partisipannya siapa? Siswa dan kepala sekolah, atau sebut saja siswa dan guru. Siswa dan apabila dilihat partisipan di sini tidak cuma 1 orang, 2 orang, minimal 2 orang. Jadi kalau partisipan cuma 1 orang, belum akan jadi yang namanya negosiasi. Ya jelas, ya masa 1 orang ngomong sendiri. Nah, masa 1 orang ngajukan sendiri, nawarin sendiri. Jadi minimal ada berapa? 2 partisipan. Selanjutnya, yang nomor 2, setelah partisipan, yang menandai bahwa itu adalah teks negosiasi adalah perbedaan kepentingan dari berbagai belah pihak. Perbedaan kepentingan. Jelas. Misalnya kalau ada partisipan, ya walaupun ada partisipan nih, kalau dua-duanya tidak berbeda kepentingan, sama-sama kepentingannya sama atau keinginannya sama, sudah sepakat dari awal dan sama pikirannya, maka tidak ada yang namanya negosiasi, tidak ada yang namanya nanti kegiatan negosiasi, tidak ada yang namanya kegiatan yang selanjutnya nih nanti saya jelaskan, tidak ada yang namanya pengajuan penawaran. Ya jelas ya, masa misalnya beli penjual menjual batiknya 100.000, si membeli oke aja, datang, Pak berapa nih batik? Penjual ngomong 100.000. Oke, saya beli. Udah nggak ada negosiasi situ.
nggak ada nego-negoan, atau dalam bahasa Jawa nyang-nyangan, ya kan. Nah, gara-gara perbedaan kepentingan ini maka muncul unsur yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga yakni pengajuan dan penawaran. Jelas. Karena berbeda kepentingan atau berbeda keinginan, tapi dia tetap ingin mendapatkan atau ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut, walaupun berbeda kepentingan, maka ada yang namanya pengajuan dan penawaran. Sehingga di sini mulai berjalan nih kegiatan negosiasi, yakni pengajuan dan penawaran. Misalnya perbedaan kepentingan, pembeli menjual baju batiknya harga 250.000. Si penjual menjual batiknya 250.000. Si pembeli ingin membeli batik itu yang harga 250.000, merasa kemahalan, ingin membeli itu dengan harga 10.000 misalnya. Nah, itu kan perbedaan kepentingan yang sudah dapat. Maka itu dia mengajukan, datang nih kepada penjual, "Pak, itu berapa nih batiknya?" 250.000 bu, harus tel. Kemudian si pembeli ngomong, "Ih, kemahalan Pak, gimana kok 10.000 aja?" "Ya nggak mungkin bu," gitu. Katanya, misalnya begitu. Jadi satu kan ada pengajuan dan penawaran. Ada pengajuannya, si pembeli tadi mengajukan harga 250.000, kemudian si pembeli menawar lagi apakah dapat nanti. Kan sama kan berbeda kepentingan, pembeli atau berbeda keinginan. Pembeli ingin 250, penjual pengen 250, pembeli pengen segitu. Nah, itu kan berbeda, nggak sama. Selanjutnya, setelah ada cekcok, pengajuan penawaran, nggak berhenti. Nah, itu belum lengkap. Harus ada unsur yang keempat, yakni kesepakatan. Kesepakatan. Nah, walaupun tadi sudah berjalan pengajuan, penawaran terus, tapi tidak berhenti, itu belum disebut negosiasi, teman-teman. Ternyata ada nih kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Kalau tadi kegiatan pengajuan dan penawaran, yang tadi si penjual pengen harga 250, si pembeli pengen harga 10.000, tapi nggak ada kesepakatan, kemudian si pembeli pergi dari penjual tersebut, maka itu belum disebut negosiasi atau kegiatan bernegosiasi. Maka harus ada kesepakatan. Bagaimana keduanya bisa saling menyepakati satu hal walaupun berbeda-beda. Nah, itu yang namanya negosiasi. Keajaiban dari negosiasi. Walaupun sama-sama memiliki kepentingan, tapi nantinya tetap sepakat. Nah, misalnya nanti dari ditawar terus, nanti akan jadi kesepakatan. Misalnya tadi penjual jual 200 batiknya 250.000, pembeli pengen beli 10.000, ditawar lagi, "Gimana kalau 200 bu?" Si ibunya atau pembelinya ngomong, "Ya sudah, tapi saya boleh milih sendiri ya misalnya gitu." Terus sepakat, oke, beli oke. Itu sudah terjadi kesepakatan, sehingga sudah berhasil yang namanya kegiatan bernegosiasi. Nah, itu tadi ada 4 hal yang mempengaruhi, 4 hal yang bisa kita ketahui, yang bisa jadi pedoman untuk dapat mengetahui apakah hal itu merupakan, atau teks itu atau kegiatan itu merupakan kegiatan bernegosiasi atau tidak. Apa saja tadi? Ya, ini yang pertama, ada partisipan. Jadi 4 hal yang harus ada dalam teks negosiasi. Ada partisipan. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan, jelas. Kalau tidak ada perbedaan kepentingan, maka tidak ada yang namanya negosiasi, karena sama-sama sudah sepakat. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga ada pengajuan penawaran. Karena ada perbedaan kepentingan, nah, maka selanjutnya akan ada pengajuan penawaran, karena saling pingin mendapatkan dari orang itu, tapi berbeda kepentingannya atau keinginannya berbeda. Maka jadi pengajuan penawaran. Setelah ada pengajuan penawaran terus, kalau tidak ada yang unsur keempat ini, maka tidak ada negosiasi, yakni kesepakatan. Jadi
partisipan, kemudian perbedaan kepentingan, yang kedua pengajuan penawaran, yang keempat kesepakatan. Itu dia 4 hal yang harus ada dalam teknis negosiasi. Dengan 4 hal ini maka kita bisa mengetahui mana yang negosiasi, mana yang kegiatan bernegosiasi, mana yang bukan. Oke, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui apakah itu teknik negosiasi atau bukan, sekarang kita langsung ke contohnya sekaligus menerapkan 4 unsur tadi. Apa saja tadi? Biar ingat. 1. Partisipan. 2. Ada perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat kesepakatan. Langsung ke contoh. Di sini saya berikan contohnya, misalnya nih lagi rekreasi, kita misalnya rekreasi di Yogyakarta. Kemudian mampir di Pasar Malioboro. Tentunya kalau yang pernah rekreasi di Jogja nggak ketinggalan Pasar Malioboro. Di sini ada pembeli dan penjual. Pembeli, berapa harganya bajunya bang? Kemudian penjual, 250.000 satu setel. Beli, 150 nggak bisa nih. Itu kata pembelinya. Penjual, aduh kejauhan bu. Yang beli 180 deh bu. Pembeli 190 bang, saya ambil 10. Wis, ambil 10. Penjual, ya sudah deh, tapi harus satu ukuran ya. Pembeli, oke, saya ambil satu ukuran. Berdasarkan dari contoh tadi, ya walaupun dalam kehidupan nyata masih panjang atau dalam kegiatan negosiasi itu bisa terjadi sampai lama, sampai jadi kesepakatan. Tapi di sini sekedar contoh singkatnya saja ya. Kita lihat unsurnya tadi, ingat-ingat lagi. Yang pertama tadi ada partisipan. Apakah ada partisipan di sini? Siapa saja partisipannya? Kalau iya, apakah ada? Katakan ada. Oke, ada. Ada berapa? Ada 2. Siapa saja? Pembeli dan penjual. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan kepentingan? Apakah ada? Ternyata ada. Kepentingannya apa? Si penjual ingin menjual bajunya seharga berapa tadi? 250.000 satu setel. Jadi dia punya keinginan nggak? Punya. Punya kepentingan? Punya. Nah, tapi pembeli merasa itu terlalu mahal, diturunin. Pengen diturunin. Si pembeli ngomong 150.000 bang, boleh nggak? Saya borong deh 150.000 loh bang. Bisa gitu. Di sini 250.000 si penjual, si pembeli 150.000. Jelas-jelas beda. Jadi di sini penjual dan pembeli antara partisipan terjadi perbedaan kepentingan. Nah, itu unsur yang kedua. Yang ketiga, gara-gara perbedaan kepentingan tersebut tapi tetap ingin jadi kesepakatan, maka terjadi adanya pengajuan penawaran. Ada nggak pengajuan penawaran? Ya ada tadi. Penjual sudah mengajukan 250.000, kemudian ditawar berapa? 150.000. Nah, ini kan terjadi pengajuan dan penawaran. Sudah 3 unsur yang kena. Unsur selanjutnya apa? Terjadi kesepakatan. Setelah ada, tentunya ada orang yang terpartisipasi dalam kegiatan negosiasi. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan, yakni 250.000, 150.000. Ini saja beda. Kemudian ada pengajuan dan penawaran sudah tadi diajukan. Nah, setelah itu terjadi yang namanya kesepakatan. Bisa dilihat nih, si pembeli, si penjual, ya sudah deh, tapi satu ukuran ya. Si pembeli, oke, saya ambil satu ukuran. Dari tadi perbedaan kepentingan, penjual kepentingannya 250.000 atau keinginannya pengen menjual satu setel 250.000. Tapi kemudian ditawar sama si pembeli. Setelah itu ditawar lagi sehingga jadi kesepakatan. Ya ini, ya 180 dia ambil 10. Ya sudah dia nanti satu ukuran ya. Beli, oke, saya ambil satu ukuran. Nah itu namanya kesepakatan. Sama-sama mengerti, sama-sama setuju dengan apa yang diputuskan bersama-sama. Nah itu dia sudah disebutkan 4 tadi. Apa aja?
partisipan. Pembeli dan penjual perbedaan kepentingan. Si pembeli pengen jual bajunya berapa? 250. Ternyata tawar lagi. Perbedaan kepentingan berbeda. Si pembeli pengen beli, itu merasa kemahalan, dibeli deh dengan penawaran tadi nih 150 dan 180. Kemudian ada pengajuan dan penawaran. Karena ada perbedaan kepentingan, tadi diajukan si penjual pengen 250.000. Nah, berbeda perbedaan. Si pembeli pengen lebih murah dari itu kan berbeda. Sehingga terjadi pengajuan penawaran di sini. Setelah itu, setelah di pengajuan penawaran ada namanya kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, misalnya nih nanti pembeli nggak jadi beli, terus pergi ke tempat penjual lain, berarti di situ belum jadi namanya negosiasi secara sempurna atau lengkap, atau belum jadi negosiasi yang berhasil. Maka harus ada 4 itu dan terakhir ada kesepakatan. Itu dia secara contohnya. Oke adik, bagaimana? Sudah mulai bosan dengan materi teks negosiasi? Memang beberapa orang belum membutuhkan itu ketika dia di usia tertentu. Misalnya anak-anak nih, atau di usia kalian belum mengetahui bagaimana caranya. Tapi suatu saat pasti kalian akan menggunakan negosiasi ini dalam kegiatan sehari-hari. Ketika mungkin kalian berjualan, atau mungkin kegiatan di sekolah, bernegosiasi dengan orang-orang penting, bernegosiasi dengan tamu atau klien, itu kan dapat manfaat dalam kegiatan sehari-hari dan pelancar kegiatan. Oke, saya akan menjelaskan setelah ini bagaimana suatu negosiasi itu berhasil. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan negosiasi itu berhasil, atau keberhasilan suatu teks negosiasi, suatu kegiatan negosiasi. Nah, ada 3 nih adik-adik. Yang pertama, alasan yang mampu meyakinkan lawan tutur atau yang diajak negosiasi. Yang kedua, yakni tidak memaksa pihak lain. Jadi tidak boleh memaksa. Walaupun kita pengen atau dari kepentingan tadi, tapi kita gak boleh maksa. Itu namanya bukan negosiasi, namanya maksaan, perampokan, atau penjarahan, atau begal lah mungkin. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yakni kesediaan di antara pihak yang bernegosiasi untuk berkompromi. Nah, jadi ketika ada kesediaan untuk berkompromi, nanti akan menjadi kesepakatan yang merupakan unsur dari teks negosiasi. Nah, mari kita lihat contohnya tadi. Mana yang merupakan alasan yang kuat atau alasan yang meyakinkan bagi lawan negosiasi? Di sini bisa lihat perbedaan kepentingannya sudah ada. Si penjual pengen 250.000, si pembeli pengen lebih murah dari itu. Nah, kemudian kenapa kok pengen lebih murah dari itu? Nah, di sini beli 180 bang, sama beli 10 nih. Berarti kan di sini dia tuh pengen borongan. Jadi dia pengen beli banyak daripada pembeli lain yang cuma beli satu persatu, dan itu mungkin tidak mendatangkan terlalu banyak uang, dan bisa saja seharian mungkin dapat cukup 10 aja, tapi di situ ada orang yang beli, satu orang membeli 10, sehingga dimurah. Dia ingin lebih murah kan, karena dia borongan gitu, beli sekaligus di toko itu. Nah, ini kan termasuk alasan yang dapat memberikan alasan yang kuat untuk meyakinkan si lawan negosiasi. Nah, yang kedua apa? Tidak memaksa pihak lain, atau tidak memaksa pihak yang diajak negosiasi. Nah, di sini tidak ada paksaan di dalam contoh ini. Tidak ada nih yang namanya saling membunuh, ya kan? 160 bang, kalau enggak saya bunuh, kan enggak? 100.000 bang, sambil bawa pistol, ya kan enggak? Jadi ini halus sekali. 160 nggak bisa nih. Ya, itu kan sambil menawar, sambil bertanya, bisa nggak nih? Jadi sambil bertanya, nggak maksa. 160 bang, kalau enggak ya udah, gue pulang. Kan nggak gitu. Jadi sini tidak maksa, cukup halus bahasa yang digunakan. Selanjutnya, pihak yang diajak bernegosiasi itu mau berkompromi. Jadi pihak yang sedang bernegosiasi
itu saling mau berkompromi sehingga terjadi keberhasilan dalam kegiatan negosiasi. Nah, di sini dilihat, di sini si penjual ditawar harganya dari 250.000 tawar 180.000. Maka si penjual oke, tapi mau nggak kalau yang diambil cuma satu ukuran saja. Nah, oke, saya ambil satu ukuran. Nah, di sini kan sama-sama saling menjalani kompromi, saling mau berkompromi gitu. 180 oke, tapi satu ukuran itu diajukan lagi. Kemudian pembeli oke, saya ambil satu ukuran. Jadi kan si pembeli dia dapat 180, ambil 10 tapi dapat satu ukuran. Sama-sama ingin sama-sama mau menjalani kompromi gitu. Jadi ada apa aja tadi? 3 alasan yang meyakinkan untuk lawan negosiasi. Yang kedua, tidak memaksa pihak lain, tidak memaksakan, tidak saling yang paling parah sering membunuh. Yang ketiga, mau menjalankan kompromi atau melaksanakan kompromi dari pihak-pihak dan negosiasi tersebut. Itu faktor terjadinya keberhasilan dalam kegiatan bernegosiasi. Nah, itu adik-adik, materi kali ini semoga bermanfaat. Ingat tadi apa saja yang saya sampaikan, yakni bagaimana mengenali teks negosiasi, apakah itu teks negosiasi atau bukan. Ada apa? Ada 4 unsur. Yang pertama ada partisipan, yang kedua perbedaan kepentingan, yang ketiga pengajuan dan penawaran, yang keempat kesepakatan. Kalau tidak ada 4 tempatnya itu, maka tidak ada atau disebut namanya negosiasi. Negosiasi juga bukan hanya di pasar, bisa ditemukan di sekolah, di kantor, dan lain-lain. Hati-hati bisa mencari sendiri agar lebih belajar. Selanjutnya, setelah itu contohnya tadi, kemudian apa saja faktor yang membuat negosiasi itu berhasil. Nah, ada apa? 3. Yang pertama, alasan yang kuat atau alasan yang meyakinkan. Yang kedua, tidak memaksa pihak lain. Jadi walaupun alasannya kuat tapi tidak memaksa. Alasan kuat ini karena bahasa yang dipakai, sehingga kalau dalam negosiasi tidak usah terlalu maksa, tapi dengan bahasa yang cukup meyakinkan sehingga negosiasi dapat berjalan. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pihak yang ada mau berkompromi. Nah, ketika tidak memaksa kemudian jadi alasan yang kuat, sehingga akan menimbulkan kesepakatan dalam negosiasi. Itu yang namanya negosiasi. Itu saja adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa tadi ada apa? Ada namanya tidak boleh memaksa dalam negosiasi. Dan kemudian juga gitu, kalau misalnya keinginan kita tidak dituruti dengan sama teman kita punya kepentingan nih, misalnya pingin gini tapi teman kita nggak mau, ya jangan dipaksa. Tidak boleh maksa. Misalnya kita mengajak teman untuk berbuat baik, nah, tapi teman kita nggak mau, teman kita ngeyel, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan bagaimana cara berbuat baik. Misalnya nih kita orang Islam ngajak teman kita yang sama-sama Islam untuk sholat, sholat ya diberikan ayo deh nanti tabliin es deh kalau sholat, tapi dia ngeyel, kita nggak mau, jangan dipaksa. Tetap yang penting kita sudah menyampaikan tentang kebaikan itu. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap sehat di rumah, semoga tetap dapat belajar dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.